alias RS selaku Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga ditahan Kejaksaan Agung usai ditetapkan sebagai tersangka korupsi BBM. Akibat tindakannya, negara mengalami kerugian hingga 193,7 triliun rupiah. Dalam melakukan kejahatan, Rifa terlibat dalam tindakan licik kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina, subholding, dan kontraktor kontrak kerjasama tahun 2018-2023. Bersama 6 orang lainnya, Rifa dan kawan-kawan melakukan kejahatan licik, yaitu dengan memakai cara culas membeli Pertalite untuk dilakukan blending atau oplos menjadi Pertamax. Sangat keterlaluan ini korupsi di Pertamina ya. Kejaksaan Agung berhasil mengungkap kerugian negara sebesar 193,7 triliun. Ini bukan angka kecil ya. Dan Kejaksaan Agung telah menahan Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan kemarin ya. Kemudian dia bekerja sama dengan Pertamina Subholding dan kontraktor KKS 2018-2023. Ini luar biasa. Praktek korupsi berjalan lama tanpa diketahui. Pasti ada konspirasi dengan orang dalam. Karena itu Kejagung harus juga memeriksa diri Pertamina. Tidak ada jalan lain ya. Korupsi, kemudian kalau memang toh ada terjadi atau pelakunya ada di luar negeri, seret juga. Dan Kejaksaan Agung bisa kerjasama dengan Interpol. Kalau perkara-perkara besar gini, maka KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi harus melakukan supervisi. Karena ini luar biasa praktek korupsi sejak tahun 2014 sampai 2023. Ya, kemarin sudah dirilis oleh Abdul Qohar, Direktur Penyidikan ya, Jampitsus ya kemarin, dan kemudian sudah ditahan. Jadi menurut Kejaksaan Agung, kerugian negara tersebut berasal dari berbagai komponen, antara lain kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri. Jadi ini selalu jadi mata rantai mafia nih. Nah, kemudian kerugian impor minyak mentah melalui broker, jadi bisa diimpor tapi melalui broker. Kerugian impor bahan minyak mentah melalui broker dan kerugian subsidi. Jadi ini menurut saya keterlaluan. Sebetulnya PT Pertamina itu wajib mencari pasokan minyak bumi berasal dari kontraktor dalam negeri sebelum merencanakan impor minyak bumi. Jadi pilihan ini adalah pilihan berdasarkan hukum, bukan berdasarkan bisnis ya. Apalagi ada kick off ya, penerima upeti segala macam. Dan kewajiban Pertamina untuk mencari pasokan minyak bumi dari dalam negeri itu diatur di dalam pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Menteri SDM nomor 42 tahun 2018. Ada prioritas, tapi tidak lakukan. Kalau tidak lakukan ada sesuatu yang salah, ada yang disengaja disalah. Ya, nah impor ini internasional lakukan oleh PT Kilang Pertamina Internasional dan produk kilang dari PT Patraniaga. Jadi tersangkanya ada 3 dan kemudian sudah ditangkap. Kita tunggu perkembangan selanjutnya.